Ya, Ibu akan jelaskan contoh soal tentang mencari daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linear. Contohnya seperti berikut. Tentukan daerah asal dan daerah hasil grafik di bawah. Jadi ini ada grafik. Ini di sumbu X-nya, titik ujungnya di negatif 7. Dan titik ujung yang satunya adalah di angka 2. Jadi X-nya ini di negatif 7, kemudian 2. Selanjutnya untuk Y-nya, sumbu Y-nya itu yang terbawah min 3, yang teratas 6. Untuk mencari daerah asal, pertama kita tentukan beberapa hal. Yang pertama nilai X paling kiri, kedua nilai X paling kanan, kemudian batas-batas nilai X, barulah kita dapatkan daerah asal. Tetapi nanti kalian jika sudah lancar, tidak perlu langkah-langkah ini, langsung aja ke daerah asalnya. Gitu ya. Oke, jadi untuk daerah asal yang dipakai adalah sumbu X, sumbu yang tidur ini. Kemudian daerah hasil yang dipakai adalah sumbu Y yang berdiri, yang tegak. Ya. Oke, yang pertama untuk daerah asal, cari dulu nilai X paling kiri. Oke, di sini mana? Ini sumbu X, nilai X paling kiri di sini ternyata negatif 7. Maka di sini negatif 7. Kemudian nilai X paling kanan, di sini angka 2. Jadi kalau misalkan nanti di soal di sini ada angka 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya, yang menjadi patokan kalian adalah titik ujungnya grafik ya. Kalau grafiknya di sini titik ujungnya kan di sini, maka X-nya berhenti di angka 2 meskipun di sini ada 3, 4, 5, 6 tidak usah dihiraukan. Gitu ya. Kemudian batas nilai X. Untuk menulis batas nilai X, caranya adalah nilai X yang paling kiri ditulis terlebih dahulu, negatif 7 ini ya. Kemudian tandanya adalah lebih kecil. Kemudian yang di tengah apa? Karena ini sumbu X berarti X. Kemudian tanda yang sama lebih kecil lagi. Kemudian nilai X paling kanan berapa? Nilai X paling kanan adalah angka 2. Gitu ya. Kemudian yang perlu kalian lihat lagi adalah ujung-ujung dari grafik tersebut. Lihat, di angka negatif 7 ujungnya lubangnya ini tertutup atau terbuka. Karena dia terasir berarti lubangnya tertutup. Nah, kalau lubangnya tertutup, maka di sini tanda lebih kecilnya harus ada tanda sama dengannya. Ya, itu yang membedakan yang tertutup dan yang terbuka. Kemudian angka 2-nya di sini, lubangnya kan terbuka ini. Jadinya tidak perlu ditambah tanda sama dengan di bawahnya tanda kurang dari. Oke. Kemudian kita bisa tulis daerah asal. Cara menulis daerah asalnya, kita buat tanda kurung kurawal, kemudian di sini X, kemudian tanda garis seperti ini. Tanda garis ini dinamakan sedemikian sehingga. Kemudian kalian tulis batas nilainya. Oke, batas nilainya adalah negatif 7 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian di sini tulis X anggota bilangan real, selalu dilengkapi X anggota bilangan real. Karena nilai X ini semuanya adalah anggota bilangan real. Jadi daerah asalnya adalah X sedemikian sehingga nilai X ini lebih kecil sama dengan negatif 7. Nilai X ini lebih besar sama dengan negatif 7 dan X ini lebih kecil dari 2. Di mana X adalah anggota R. Daerah asalnya sudah selesai. Lanjut ke daerah hasil. Untuk daerah hasil yang diperhatikan adalah sumbu Y. Yang pertama nilai Y yang terendah. Nilai Y yang terendah di sini adalah negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Kemudian nilai Y yang tertinggi adalah 6. Maka di sini nilai Y yang tertinggi adalah 6. Batas nilai Y. Batas nilai Y itu sama saja menulisnya dengan batas nilai X, cuma nilai X-nya di sini diganti dengan nilai Y. Atau huruf X-nya diganti dengan huruf Y. Jadi tulis dulu dari negatif 3 kurang dari, kalau di sini X, di sini Y, terus kurang dari 6. Kemudian sampai sini diperhatikan lagi grafiknya. Negatif 3 tadi tertutup atau terbuka? Oh, tertutup. Berarti di sini ada tanda sama dengan. Kemudian 6 di atas ini terbuka atau tertutup? Ternyata terbuka. Jadi tidak perlu tanda sama dengan. Kemudian daerah hasilnya bisa ditulis sama persis dengan ini, cuman X-nya diganti Y. Jadi di sini Y sedemikian sehingga ini ditulis ulang. Negatif 3 kurang sama dengan Y kurang dari 6. Kemudian di sini Y anggota bilangan real. Selesai.
gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti sudah lancar, tidak perlu ketiga langkah ini, langsung saja kalian tulis X sedemikian, kemudian lihat nilai X-nya ujung berapa, oh negatif 7, ujung kanan berapa, oh 2. Kemudian yang negatif 7 ada tandanya tertutup, maka di sini pakai sama dengan, gitu ya. Tapi kalau misalkan masih bingung, bisa gunakan per langkah seperti ini, gitu ya. Ya, contoh selanjutnya gambar grafiknya seperti ini. Yang membedakan dari yang pertama adalah gambar grafik yang kedua ini titik ujung yang satunya itu tanda panah. Artinya apa? Kalau tanda panah ini berarti tak terhingga ke sana, terus kita nggak tahu berhentinya sampai kapan. Beda dengan yang di sini, titik ujungnya ada pemberhentiannya. Di sini pemberhentiannya di 2, di sini pemberhentiannya di X-nya min 3, X-nya min 7, Y-nya min 3 gitu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah-langkahnya masih sama. Oke, yang pertama cari untuk daerah asal, perhatikan sumbu X, ya. Kemudian cari nilai X paling kiri. Oke, nilai X paling kiri kan di sebelah sana ya. Karena ini tanda panahnya ini terus menerus sampai sana, kita nggak tahu ini X-nya ini berhenti sampai kapan yang paling kiri. Nah, untuk melambangkan hal tersebut biasanya kita gunakan adalah tak terhingga. Tak terhingga itu lambangnya huruf 8 terbalik seperti ini. Oke, kemudian kalian lihat yang di sini kan sumbu X-nya yang negatif atau yang tak terhingga, makanya di sini adalah negatif tak terhingga. Kemudian nilai X paling kanannya berapa? Nilai X yang paling kanan ternyata pemberhentiannya di angka 7. Oke, tinggal tulis 7. Batas-batas nilai X-nya gimana? Batas-batas nilai X-nya ya sama seperti yang ini. Tulis nilai X paling kiri negatif tak terhingga. Kemudian lebih kecil dari X, lebih kecil dari 7. Kalian lihat di sini angka 7-nya terbuka toh. Kalau terbuka berarti tidak perlu tanda nih. Tidak perlu tanda sama dengan. Kemudian di sini atau kalau ada yang salah satunya adalah tak terhingga, maka kalian bisa mengambil yang sisi ini aja. Atau bisa ditulis saja X lebih kecil dari 7. Jadi minta hingganya nggak usah dipakai. Artinya apa? Nilai X-nya ini adalah negatif angka 7 sampai ke sana. Jadi X-nya ini lebih kecil dari 7 sampai seterusnya. Pokoknya lebih kecil aja dari 7. Berhentinya nggak tahu sampai kapan. Oke. Kemudian daerah asalnya bisa ditulis sama X sedemikian sehingga ini yang ditulis X lebih kecil dari 7. Kemudian X anggota bilangan real. Selesai. Gitu ya. Sekarang lanjut nilai Y-nya. Nilai Y terendah ada tidak? Oh, nilai Y terendah yang di bawah ada ternyata. Adalah negatif 4. Kemudian nilai Y tertingginya, yang nggak ada nilai Y tertingginya kita nggak tahu. Y-nya ini sampai terus menerus. Ke atas ini kita nggak tahu. Makanya berarti di sini nilai Y tertingginya bisa dilambangkan dengan tak terhingga, tapi yang positif. Kenapa yang positif? Karena yang tak terhingga adalah yang bagian atas. Bagian atas sumbu Y ini adalah yang positif, yang di bawah ini baru yang negatif. Kemudian batas-batas nilai Y-nya bagaimana menulisnya? Sama, di sini negatif 4 kurang dari Y, kurang dari yang ini, plus tak terhingga. Nah, ini atau bisa ditulis, kalian ambil yang ini aja. Tetapi yang ngambil ini kan di sini harus yang depannya adalah yang huruf kayak ini X lebih kecil dari 7. Nggak bisa kalian nulisnya nanti negatif 4 kurang dari Y. Maka dibalik ini posisi penulisannya. Dibalik menjadi Y. Lihat, ini tandanya mengarah ke Y. Berarti di sini lebih besar negatif 4. Jadi penulisannya aja yang dirubah. Dari Y, kemudian tandanya ini mengikuti. Kalau tandanya mengarah ke Y, berarti mengarah ke Y. Kemudian di sini negatif 4, berarti Y-nya ini lebih besar dari negatif 4. Artinya apa? Nilai Y-nya adalah negatif 4 ke atas ini. Jadi yang lebih besar dari negatif 4 ke atas, terus kita nggak tahu sampai mana berhentinya. Kemudian daerah hasilnya bisa dituliskan menjadi Y sedemikian sehingga yang ini Y lebih besar dari negatif 4, kemudian Y anggota bilangan real. Selesai. Begitu ya. Setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan, dikumpulkannya minggu depan. Oke, terima kasih.